Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restiana dengan NPM 217555227. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang sudah saya pelajari. Yang pertama ada perkembangan standar akuntansi yang digunakan di Indonesia, dan kerangka konseptual. Yang pertama, perkembangan standar akuntansi. Standar akuntansi adalah pedoman seorang akuntan yang dimana dapat menyusun laporan keuangan dan juga dimana dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia melalui Dewan Standar Keuangan pada tahun 1974. Pemerintah Indonesia mulai menggunakan standar akuntansi keuangan, di mana dikeluarkan prinsip akuntansi Indonesia. PSAK baru-baru ini muncul pada tahun 1974, lalu selanjutnya di tahun 2008 Indonesia berkomitmen mendukung IFRS sebagai standar akuntansi di global. IFRS juga selalu berkembang di tahun 2010 dengan konferensi IFRS efektif sampai tahun 2012. Dan kemudian diupdate di PSAK, di mana pada tahun 2014, 2018, 2020 PSAK 74 kontrak asuransi. International Financial Accounting Standard atau IFRS adalah standar pelaporan akuntansi yang diakui secara internasional. Standar akuntansi internasional ini diterbitkan oleh IASB, International Accounting Standard Board, yang merupakan organisasi akuntansi internasional. IFRS sendiri berguna untuk menciptakan bahasa akuntansi umum yang memungkinkan pelaporan bisnis dan keuangan menjadi konsisten pada seluruh perusahaan maupun negara. Karakteristik IFRS. IFRS menggunakan prinsip BAS. 1. Lebih menekankan pada interpretasi dan aplikasi atas standar sehingga harus berfokus pada spirit penerapan prinsip tersebut. 2. Standar membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi apakah presentasi akuntansi mencerminkan realitas ekonomi. 3. Membutuhkan professional judgment pada penerapan standar akuntansi menggunakan fair value dalam penilaian. Jika tidak ada nilai pasar aktif, harus melakukan penilaian sendiri, perlu kompetensi atau menggunakan jasa penilai. 4. Mengharuskan pengungkapan disclosure yang lebih banyak baik kuantitatif maupun kuantitatif. 5. IFRS secara dinamis akan berubah mengikuti perkembangan lingkungan bisnis dan kebutuhan informasi para pengguna. Konsekuensinya, PSAK akan dinamis berubah mengikuti IFRS. Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntansi publik, SAK-EKTAP, digunakan untuk entitas yang merupakan akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. EKTAP merupakan hasil penyederhanaan IFRS yang meliputi tidak adanya laporan laba rugi komprehensif, penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan. SAK AMKM, standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. SAK AMKM ditunjukkan bagi entitas yang belum mampu memenuhi persyaratan sesuai dengan SAK-EKTAP dan entitas yang menggunakan SAK AMKM sebagai pedoman yang memuat laporan keuangan secara eksplisit dan tetap harus patuh dalam pembuatannya. Standar yang digunakan untuk entitas mikro, kecil, menengah, EKTAP yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia selama 2 tahun berturut-turut. Dapat digunakan entitas lain jika otoritas mengizinkan entitas tersebut menyusun laporan keuangan dengan menggunakan SAK EMKM. Standar akuntansi syariah atau SAS adalah pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK syariah yang ditunjukkan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah
baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI. SAS ini terdiri dari PSAK 100 sampai dengan PSAK 106 yang mencakup kerangka konseptual, penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi murabaah, musyarakah, mutrabah, salam istighna. Kerangka konseptual terdiri dari tujuan, karakteristik, laporan keuangan, dan laporan entitas pelapor. Unsur-unsur laporan keuangan, pengakuan dan penghentian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.